Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faratun Soleha dari Kota Indramayu. Saya akan menjelaskan hukum tajwid. Yang pertama, hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin terbagi menjadi 5. Yang pertama, idhar terbagi menjadi 2. Yang pertama, idhar harfi, yang kedua idhar wajib. Yang kedua, idgham biguna. Hukum nun mati dan tanwin yang ketiga, idgham bila guna. Hukum nun mati dan tanwin yang keempat, ikhfa terbagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa adna, yang kedua ikhfa a'la, yang ketiga ikhfa awsat. Hukum nun mati dan tanwin yang kelima, iqlab. Hukum nun mati dan tanwin yang pertama, idhar terbagi menjadi 2. Yang pertama idhar haqi, yang kedua idhar wajib. Yang pertama idhar haqi, idhar artinya jelas, haqi artinya tenggorokan. Hurufnya ada 6, alif, ha, ain, ghin, ha, kha. Artiannya apabila dan mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar haqi, maka cara bacanya jelas. Contoh, minhu, di situ ada nun mati bertemu dengan huruf ha, maka cara bacanya jelas, minhu. Yang kedua, idhar wajib. Dalam Al-Quran ada 4, kinwanun, sinwanun, bunyanun, dunya. Artiannya, apabila ada nun mati bertemu dengan huruf waw atau ya dalam satu kalimat, maka cara bacanya jelas. Hukum nun mati dan tanwin yang kedua, idgham biguna. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua, biguna dengan hurufnya ada 4, kinwanun, sinwanun, bunyanun. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw terkumpul dalam lafaz yanmu. Pengertiannya, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna, maka cara bacanya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan disertai dengan damu. Dan membacanya setelah alif atau 2 harokat. Contoh, mayyaqulu. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf ya, maka cara bacanya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan disertai dengan damu. Membacanya setelah alif atau 2 harokat. Mayyaqulu. Hukum nun mati dan tanwin yang ketiga, idgham bila guna. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua bila guna tidak disertai damu. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Artiannya, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna, maka cara bacanya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan tidak disertai damu. Contoh, ghafurur rahim. Di situ ada domatain bertemu dengan huruf ro, maka cara bacanya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan tidak disertai damu. Ghafurur rahim. Hukum nun mati dan tanwin yang keempat, ikhfa terbagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa adna, yang kedua ikhfa a'la, yang ketiga ikhfa awsat. Yang pertama ikhfa adna. Ikhfa artinya samar, adna artinya rendah. Hurufnya ada 3, ta, to, da. Artinya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa adna, maka cara bacanya samar. Nun mati atau tanwinnya dibaca jelas dan membacanya setelah alif atau 2 harokat. Contoh, antum. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf ta, maka cara bacanya samar. Nun mati atau tanwinnya dibaca jelas dan membacanya setelah alif atau 2 harokat. Antum. Yang kedua, ikhfa a'la. Ikhfa artinya samar, a'la artinya tinggi. Hurufnya ada 4, ko, so, dud, zo. Artinya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa a'la, maka cara bacanya samar. Nun mati atau tanwinnya dibaca jelas dan membacanya setelah alif atau nun mati atau tanwinnya dibaca tebal dan membacanya setelah alif atau 2 harokat. Contoh, udur. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf zo, maka cara bacanya samar. Nun mati atau tanwinnya dibaca tebal dan membacanya setelah alif atau 2 harokat. Udur.
ketiga, ikfa ausat. Ikfa artinya samar, ausat artinya sedang. Hurufnya ada 8. Ba, jim, za, sin, sod, dod, to, fa, ko, kaf. Artinya apabila ada mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikfa ausat, maka cara bacanya sama. Nama bacanya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, mi'asyarri. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf sya, maka cara bacanya samar. Nama bacanya 1 alif atau 2 harokat. Mi'asyarri. Hukum nun mati dan tanwin yang kelima, iklab. Iklab artinya pengganti. Hurufnya ada 1 ba. Artinya apabila ada nun mati bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya nun mati atau tanwinnya diganti menjadi huruf mim. Nama bacanya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, mim ba'ni. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya nun mati atau tanwinnya diganti menjadi huruf mim. Nama bacanya 1 alif atau 2 harokat. Mim ba'ni. Selanjutnya, hukum mimati. Hukum mimati terbagi menjadi 3. Yang pertama, idgham mithlain. Yang kedua, idgham mutam. Yang pertama idgham mithlain, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga dar syafawi. Yang pertama idgham mithlain. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Mithlain, huruf yang sama, hurufnya ada 1 mim. Artinya apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim, maka cara bacanya diidghamkan. Nama bacanya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, lahum mimma. Di situ ada mim mati bertemu dengan huruf mim, maka cara bacanya diidghamkan. Nama bacanya 1 alif atau 2 harokat. Lahum mimma. Yang kedua, ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, syafawi artinya bibir. Hurufnya ada 1 ba. Artinya apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya samar. Nama bacanya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, inna rabbahum bihim. Di situ ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya samar. Nama bacanya 1 alif atau 2 harokat. Inna rabbahum bihim. Yang ketiga, idhar syafawi. Idhar artinya sama, idhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Hurufnya selain mim dan ba. Artinya apabila ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka cara bacanya jelas. Contoh, lam yalid. Di situ ada mim mati bertemu dengan huruf ya, maka cara bacanya jelas. Lam yalid. Selanjutnya guna. Guna artinya dengan hurufnya ada 2, mim dan nun yang bertasydid. Artinya apabila ada nun dan mim yang bertasydid, maka cara bacanya dengan. Nama bacanya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, anna. Di situ ada nun yang bertasydid, maka cara bacanya dengan. Nama bacanya 1 alif atau 2 harokat. Anna. Selanjutnya, lam jalalah. Lam jalalah adalah lamnya lafaz Allah. Lam jalalah terbagi menjadi 2. Yang pertama lam jalalah tafkhim, yang kedua lam jalalah tarqiq. Yang pertama lam jalalah tafkhim. Tafkhim artinya tebal. Pengertiannya apabila ada lam jalalah didahului huruf yang berharokat fathah atau dhamma, maka cara bacanya tebal. Contoh, Allahu. Di situ ada lam jalalah didahului huruf yang berharokat fathah, maka cara bacanya tebal. Allahu. Yang kedua lam jalalah tarqiq. Tarqiq artinya tipis. Artinya
Apabila dalam jalalah didahului huruf yang berharokat kasroh, maka cara bacanya tipis. Contoh, billahi. Di situ dalam jalalah didahului huruf yang berharokat kasroh, maka cara bacanya tipis. Billahi. Selanjutnya, qalqalah. Qalqalah artinya memantulkan huruf qalqalah. Hurufnya ada 5. Ba, jim, da, to, o terkumpul dalam lafaz qatbu jadid. Qalqalah terbagi menjadi 2. Yang pertama qalqalah sugro, yang kedua qalqalah kubro. Yang pertama qalqalah sugro. Qalqalah artinya memantulkan huruf qalqalah. Sugro artinya kecil. Pengertiannya, apabila ada qalqalah yang matinya asli di tengah kalimat, maka cara bacanya memantulkan huruf qalqalah tersebut. Contoh, lam yalid. Di situ ada qalqalah yang matinya asli di tengah kalimat, maka cara bacanya memantulkan huruf qalqalah tersebut. Lam yalid. Yang kedua qalqalah kubro. Qalqalah artinya memantulkan huruf qalqalah. Kubro artinya besar. Artinya, apabila ada qalqalah yang matinya tidak asli di akhir ayat atau diwakafkan, maka cara bacanya memantulkan huruf qalqalah tersebut lebih tebal daripada qalqalah sugro. Contoh, walam yulad. Di situ ada qalqalah yang matinya tidak asli di akhir ayat atau diwakafkan, maka cara bacanya memantulkan huruf qalqalah tersebut lebih tebal daripada qalqalah sugro. Walam yulad. Selanjutnya, al-ta'arif. Al-ta'arif terbagi menjadi 2. Yang pertama al-ta'arif idah qamariyah, yang kedua al-ta'arif idah samsiyah. Yang pertama al-ta'arif idah qamariyah. Hurufnya ada 14. Ba, ja, ha, kho, ain, ghin, fa, ko, qaf, mim, waw, ha, hamzah, iya. Artinya, apabila ada al-ta'arif bertemu dengan salah satu huruf al-ta'arif idah qamariyah, maka cara bacanya jelas. Contoh, wala asri. Di situ ada al-ta'arif bertemu dengan huruf ain, maka cara bacanya jelas. Wala asri. Yang kedua al-ta'arif idgham samsiyah. Hurufnya ada 14. Ta, sa, da, za, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, la, na. Artinya, apabila ada ta'arif bertemu dengan salah satu huruf al-ta'arif idgham samsiyah, maka cara bacanya diidghamkan. Contoh, ar-rahman. Di situ ada al-ta'arif bertemu dengan salah satu huruf al-ta'arif yang bertasydid, maka cara bacanya diidghamkan. Ar-rahman. Selanjutnya, hukum roh. Hukum roh terbagi menjadi 2. Yang pertama roh tafkhim. Roh tafkhim terbagi menjadi 6. Yang kedua roh tarkik. Roh tarkik terbagi menjadi 4. Yang pertama roh tafkhim. Roh tafkhim terbagi menjadi 6. Yang pertama, apabila ada roh yang berharokat fathah atau fathatain, maka cara bacanya tebal. Contoh, ar-rahman. Di situ ada roh yang berharokat fathah, maka cara bacanya tebal. Ar-rahman. Yang kedua, apabila ada roh yang berharokat dhamma atau dhammatain, maka cara bacanya tebal. Contoh, ghafurun. Di situ ada roh yang berharokat dhammatain, maka cara bacanya tebal. Ghafurun. Yang ketiga, apabila ada sukun didahului huruf yang berharokat fathah atau dhamma, maka cara bacanya tebal. Contoh, wa arsal. Di situ ada sukun didahului huruf yang berharokat fathah, maka cara bacanya tebal. Wa arsal. Yang keempat, sukun didahului huruf isti'alah. Huruf isti'alah adalah huruf yang dibaca tebal. Hurufnya ada 6. Ko, so, dod, to, zo, kho. Artinya, contoh, firaqo. Di situ ada sukun bertemu dengan huruf isti'alah, maka cara bacanya tebal. Firaqo. Yang kelima, apabila ada sukun didahului oleh hamzah wasal, maka cara bacanya tebal. Hamzah wasal adalah hamzah tanpa ada tanda baca sama sekali. Contoh, irji'i.
Di situ ada huruf sukun didahului oleh hamzah wasal, maka cara bacanya tebal. Hamzah wasal adalah hamzah tanpa ada tanda baca sama sekali. Irji'un. Yang keenam, apabila ada huruf sukun didahului oleh huruf selainnya dan sebelumnya berharokat fathah atau dhamma, maka cara bacanya tebal. Contoh, wal fajr. Di situ ada huruf sukun karena waqaf didahului oleh huruf selainnya dan sebelumnya berharokat fathah, maka cara bacanya tebal. Wal fajr. Yang kedua, ro tarkik. Tarkik artinya tipis. Yang pertama, apabila ada ro yang berharokat kasrah atau kasratain, maka cara bacanya tipis. Contoh, ala qari'ah. Di situ ada ro yang berharokat kasrah, maka cara bacanya tipis. Ala qari'ah. Yang kedua, apabila ada huruf sukun didahului huruf yang berharokat kasrah, maka cara bacanya tipis. Contoh, Rabbighfirli. Di situ ada huruf sukun didahului huruf yang berharokat kasrah, maka cara bacanya tipis. Rabbighfirli. Yang ketiga, apabila ada huruf sukun didahului huruf selain ya sukun, maka apabila ada huruf sukun didahului huruf selainnya apabila ada huruf sukun didahului huruf selain ya sukun, maka apabila ada huruf sukun didahului huruf ya sukun, maka cara bacanya tipis. Contoh, khabir. Di situ ada huruf sukun didahului huruf ya sukun, maka cara bacanya tipis. Khabir. Yang keempat, apabila ada huruf sukun didahului huruf sukun dan sebelumnya berharokat kasrah, maka cara bacanya tipis. Contoh, Misr. Di situ ada huruf sukun didahului huruf sukun dan sebelumnya berharokat kasrah, maka cara bacanya tipis. Misr. Selanjutnya, idgham. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Idgham terbagi menjadi tiga. Yang pertama, idgham mutamathilan. Yang kedua, idgham mutajanisan. Yang ketiga, idgham mutaqariban. Yang pertama, idgham mutamathilan. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Mutamathilan, huruf yang sama. Artinya apabila ada dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, huruf pertama mati dan huruf yang kedua hidup, maka cara bacanya diidghamkan. Contoh, baru rafa'ahullah. Di situ contoh, waqad dakhalu. Di situ ada dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, huruf pertama mati dan huruf yang kedua hidup, maka cara bacanya diidghamkan. Waqad dakhalu. Yang kedua, idgham mutajanisain. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Mutajanisain, dua jenis huruf. Hurufnya ada 8. Hurufnya ada 7. To bertemu ta, ta bertemu to, ta bertemu da, da bertemu ta, za bertemu sa bertemu za, ba bertemu mim, za bertemu zo. Artinya apabila ada apabila ada dua jenis huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya, huruf pertama mati dan huruf yang kedua hidup, maka cara bacanya diidghamkan. Contoh, ngabatum. Di situ ada dua jenis huruf yang berdekatan. Huruf pertama, di situ ada dua jenis huruf yang sama makhraj tapi beda sifatnya, huruf pertama mati dan huruf yang kedua hidup, maka cara bacanya diidghamkan. Ngabatum. Yang ketiga, idgham mutaqaribain. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Mutaqaribain, dua huruf yang berdekatan, hurufnya ada 2. Lam bertemu ro, kaf bertemu ko. Artinya apabila ada dua huruf yang berdekatan
makhraj dan sifatnya. Huruf pertama mati dan huruf yang kedua. Hurufnya ada dua. La bertemu ro dan o bertemu kaf. Artinya apabila ada dua huruf yang berdekatan, makhraj dan sifatnya, huruf pertama mati dan huruf yang kedua hidup, maka cara bacanya diidghamkan. Contoh, barrofa'ahullah. Di situ ada dua huruf yang berdekatan, huruf yang pertama mati dan huruf yang kedua hidup, maka cara bacanya di situ ada dua huruf yang berdekatan, yaitu di situ ada dua huruf yang berdekatan, makhraj dan sifatnya, huruf pertama mati dan huruf yang kedua hidup, maka cara bacanya diidghamkan. Barrofa'ahullah. Selanjutnya, mad artinya panjang. Hurufnya ada 3, alif, waw, ya. Mad terbagi menjadi 2. Hurufnya ada 3, alif, waw, ya. Mad terbagi menjadi terkumpul dalam lafaz nuhiyah. Mad terbagi menjadi 2. Yang pertama mad asli, yang kedua mad far'i. Yang pertama mad asli terbagi menjadi 5. Mad far'i terbagi menjadi 10. Yang pertama mad asli terbagi menjadi 5. Mad asli pengertiannya, mad asli adalah mad yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat karena tidak bertemu hamzah, tasdid, dan sukun. Mad asli terbagi menjadi 5. Yang pertama mad tabi'i. Artinya apabila ada mad alif didahului huruf harokat fathah, maka cara bacanya panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, maliki. Di situ ada mad alif didahului huruf harokat fathah, maka cara bacanya panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yang kedua, apabila ada mad wawu didahului huruf yang berharokat doma, maka cara bacanya panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, a'udzu. Di situ ada mad wawu didahului huruf yang berharokat doma, maka cara bacanya panjangnya 1 alif atau 2 harokat. A'udzu. Yang ketiga, apabila ada mad yang didahului huruf yang berharokat kasrah, maka cara bacanya panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, abi. Di situ ada mad yang didahului huruf yang berharokat kasrah, maka cara bacanya tipis, abi. Yang kedua, mad tabi'i harfi. Artinya apabila ada mad yang terdapat dalam huruf, maka cara bacanya panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Mad tabi'i harfi biasanya terdapat di awal surat. Contoh, Yasin. Di situ ada mad yang terdapat dalam huruf yaitu ya, maka cara bacanya panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yasin. Yang ketiga, mad ghiwad. Pengertiannya, apabila ada mad alif didahului huruf yang berharokat fathatain dan diwakafkan, maka cara bacanya fathatain tersebut diganti menjadi fathah dan dibaca panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, khobiro. Di situ ada mad alif didahului huruf yang berharokat fathatain dan diwakafkan, maka cara bacanya fathatain tersebut diganti menjadi fathah, maka cara bacanya panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Khobiro. Yang keempat, mad tamkin.
Pengertiannya, apabila ada madya didahului huruf ya yang bertasydid dan berharokat kasroh, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, Ailin. Di situ ada madya didahului huruf ya yang bertasydid dan berharokat kasroh, maka cara bacanya panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ailin. Yang kelima, badal. Badal artinya pengganti. Pengertiannya, mad yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Badal artinya pengganti. Mad badal adalah mad yang panjangnya 1 Mad badal artinya pengganti. Pengertiannya, mad yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, atina. Aslinya. Yang kelima, mad badal artinya pengganti. Pengertiannya, mad yang panjangnya hamzah yang panjangnya 1 alif atau 2. Pengertiannya, mad yang panjangnya